Bukan dua orang yang terbang keluar dari tentara kekaisaran Wuxi yang tiba-tiba, harus dikatakan bahwa mereka adalah dua dewa. Dewa malaikat adalah 1000 mil salju, dan Bibidong dengan dewa ungu. Pada saat ini, Tang San juga telah melihat dengan jelas, di bawah komando tentara kekaisaran Wushu, itu adalah kerajaan seni bela diri, Hulina. Kecemerlangan biru berputar di sekitar tubuh Tang San, dan cahaya biru berkelip-kelip. Seluruh Jialing Pass telah menjadi dunia biru, memaksa warna ungu, emas, dan merah gelap diusir dari langit di kota. Tubuh yang ketiga juga telah terbang keluar dari Jialing Guan, muncul di udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Otak Tang San kosong, dan semuanya berada di bawah kendalinya, tetapi dia tidak berharap bahwa akan ada situasi seperti itu. Ya, kekaisaran Wushu kurang dari 100.000 sisa. Namun, Bibidong dan Qian Sui Snow yang muncul di depannya sudah cukup untuk menumbangkan seluruh kekaisaran Tiandou. Penampilan Bibidong sangat berubah. Dia dulu sangat mulia dan mulia. Bahkan sebagai musuh, Tang San harus mengakui bahwa temperamennya adalah yang paling mulia di antara wanita yang pernah dilihatnya. Namun, pada saat ini, hanya ada roh jahat yang kuat yang dikeluarkan oleh Bibidong. Sangat mustahil untuk menggambarkannya dengan wajah hijau. Wajah Qian sangat kontras dengan baju besi ungu. Di baju zirahnya, ada lapisan gas ungu dengan bau jahat, dan 4 sabit besar memanjang dari setiap sisi belakang. Namun, tidak ada keraguan bahwa Bibidong tidak sama dengan Bibidong. Napasnya jahat, tetapi fluktuasi energi tingkat dewa tidak salah. Itu juga kemampuannya untuk menyembunyikan pikirannya sendiri sebelumnya, menutupi napasnya sendiri dan bau ribuan salju. Menatap Bibidong, Tang Sanshen berkata, 3 hari yang lalu, Anda sudah kembali, kan? Bibidong mencibir, bocah itu, aku tidak menyangka. Kamu dan dia bukan hanya menjadi dewa, aku juga mewarisi dewa raksasa. Dibandingkan denganku, proses pengeluaran jauh lebih sederhana. Untuk raksasa, warisan Tuhan, saya menggunakannya selama 20 tahun penuh. Apakah Anda pikir saya memiliki posisi tertinggi di Aula Wuhun, bahkan ribuan aliran tidak berani menggerakkan saya? Itu karena dia merasakan saya napas Tuhan. Jika saya secara halus menerima warisan raksasa, Anda berpikir bahwa jiwa lebih lemah dari saya, dan Anda dapat mengalahkan saya dengan seni bela diri yang sama? Sekarang, saya akhirnya menyelesaikan Luo. Dalam warisan Rem, pada saat warisan, aku sudah mencapai puncak tingkat 99, seni bela diri kembar. Bahkan jika kau mengalahkan divisi jiwaku, bagaimana aku bisa menemukan semuanya? Daratan, ini harus menjadi wilayahku. Tang San memandang Bibidong dengan dingin. Jika kamu menggunakan apa yang kamu katakan sebelumnya, kamu tidak takut angin menyapu lidahmu? Bibidong tersenyum, tawanya sangat tajam, dan mendengarkan telinganya memberi orang perasaan yang sangat tidak nyaman. Bahkan bidang Dewa Laut Biru yang dirilis oleh Tang San dengan keras berfluktuasi dalam tawa tajamnya. Tang Tiga, apakah kamu masih keras sekarang? Ya, kamu benar-benar kuat. Di generasi yang lebih muda, aku mengakui bahwa kamu adalah pemimpin yang absolut. Bahkan putriku yang mewarisi malaikat para dewa bukanlah lawanmu. Tapi Anda sekarang berhadapan bukan hanya dengan dia saja, tetapi juga saya. Bahkan jika itu 1 lawan 1, Anda mungkin tidak dapat memenangkan saya. Dan pada saat yang sama menghadapi 2 dewa kita, peluang apa yang Anda miliki? Hari ini adalah kematian Anda. Anda bilang ya, saya datang 3 hari yang lalu. Sayangnya, ini adalah langkah yang terlambat. Saya merindukan pertempuran besar dan membiarkan Anda berhasil. Untuk mengobati cedera Xiao Sui pertama dan membantunya memulihkan kekuatan, saya akan menanggung ketiganya. Hari. Tang San tiba-tiba tersenyum. Bibidong, apakah ini rasa percaya diri Anda? Jika Anda bertanya pada diri sendiri untuk dapat mengalahkan saya, mengapa menunggu selama 3 hari ini? Sepertinya Tuhan Anda tidak dapat diakses. Setelah setengah hari diam, Qian Shuang Snow akhirnya berbicara, menatap Tang San, saluran dingin, lebih dari tidak ada. Selain Bidong, kau ingat, aku tidak pernah mengakui bahwa aku adalah putrimu. Pertama membunuh Tang, biarkan saya mengatakan 3 hal. Anda dan saya akan menyelesaikannya nanti. Bibi memandang salju berusia 1000 tahun, matanya tiba-tiba berubah menjadi hijau. Di hijau, ada lapisan hitam seperti jaring, terlihat sangat aneh. Sebuah sabit ungu hitam besar muncul di tangannya karena udara tipis. Salju milenial dengan pedang suci malaikat, satu kiri dan satu kanan, langsung dipisahkan. Bagi Tang San, semua ini datang terlalu tiba-tiba. Ketika dia belum pernah mengejar salju milenial sebelumnya,
Dia merasa tidak nyaman di hatinya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Qian Xiaosui ada di dalam hatinya. Setelah menanam benih kegagalan, sama sekali tidak mungkin mengancamnya. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Qian Shuesnou bukan lawannya. Namun, penampilan Bibi Dong telah mengacaukan segalanya di Tangshan, dan penyesalan tidak ada gunanya. Tetapi pada saat ini di dalam hatinya, ia masih tidak dapat membantu tetapi membangkitkan penyesalan yang kuat. Sejak kekalahan Bibi Dong, Tangshan telah mengabaikan beberapa Bibi Dong. Secara khusus, ribuan salju menjadi dewa, dan dia mengejarnya. Dia bahkan menganggap Qian Shuesnou sebagai lawannya yang paling kuat. Setelah ia juga membuat Poseidon, Tangshan tidak akan menjadi ancaman bagi Bibi Dong yang telah mengalahkannya sebelum ia menjadi dewa. Dia mengabaikannya, dan Bibi Dong, seperti dia, juga merupakan seni bela diri kembar, dan dia mencapai ketinggian 99. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki gagasan untuk mengejutkan para dewa? Ambil langkah mundur dan katakan bahwa jika dia dapat membunuh milenium salju dan kemudian kembali ke Jialingguan, situasi di depannya tidak akan begitu pasif. Jika ingin menghadapi Bibi Dong sendirian, pertanyaan diri Tangshan setidaknya akan bertengkar, dan tidak diketahui siapa rusa yang akan mati. Namun, musuh di depan saya telah menjadi dua. Seorang dewa tidak sesederhana seorang guru jiwa menghadapi dua jiwa dari tingkat yang sama. Sudut mulutnya sedikit tersentuh, dan Tangshan Liu menunjukkan tanda mencela diri sendiri 3 hari lalu. Ketika dia menghadapi salju berusia ribuan tahun, dia masih waspada terhadap kemungkinan bahwa salju milenium bisa diluncurkan kapan saja. Tetapi pada saat ini, peran kedua belah pihak sepenuhnya diganti. Saya harus mengubah diri saya menjadi putus asa. Di kepala Jialingguan Cheng, itu sudah mati. Para prajurit tidak akan merasakan apa-apa. Dalam hati mereka, Tangshan adalah simbol yang tak terkalahkan. Namun, semua orang kuat telah melihat situasi di depan mereka. Ini bisa dilihat dari cahaya ungu yang dilepaskan oleh Bibi Dong dan kekuatan malaikat yang dilepaskan oleh salju milenial. Jelas tidak masalah bagi Tangshan untuk berurusan dengan 1000 salju, tapi sekarang setidaknya setara dengan kekuatan bertarung 2000 salju. Dengan dua musuh, bisakah dia masih menang? Pada saat yang sama ketika kabut diselimuti di Jialing Pass, pertempuran di udara telah dimulai. Yang pertama melakukan tembakan sebenarnya adalah musuh dua Tangshan. Cahaya biru tiba-tiba bertemu, dan tubuh Tangshan tiba-tiba naik ke udara. 8 sayap Dewa Laut sedang terbuka saat ini, dan di bawah kekuatan penuh, tubuh didorong seperti meteor biru. Karena dia benar-benar mengumpulkan bidang Poseidon yang sebelumnya tersebar di momennya sendiri, tubuhnya benar-benar dikelilingi oleh cahaya biru pada saat ini, dan dia tidak bisa melihat sosok di dalam. Ribuan salju terkejut, meskipun dia bersama Bibi Dong kali ini. Tetapi di hadapan Tangshan, perasaan penindasan di hatinya tidak melemah. Setelah itu, dia selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan satu sama lain. Mentalitas kebiasaan ini membuat dewa-dewanya tidak dapat menjangkau wajah Tangshan. Melihat bahwa Tangshan melancarkan serangan pada dirinya sendiri, pedang suci malaikat di tangan dengan cepat didirikan. Cahaya emas yang kuat mekar seperti matahari, dan itu berubah menjadi kelompok cahaya emas, menyambut serangan Tangshan. Wajar jika Tangshan memilih untuk menyerang Millennium Snow. Lagi pula, ia bermain dengan Millennium Salju beberapa kali, sangat akrab dengan kemampuannya, dan sepenuhnya menguasai, dan dibandingkan dengan Bibi Timur, jelas lebih dapat diandalkan untuk berurusan dengan Millennium Salju. Dengan satu musuh dan dua, jika Anda tidak mendahului, maka perang Allah ini tidak akan berlanjut. Biarkan ibu dan anak perempuan lainnya menggandakan dewa-dewa yang penuh dengan kekuatan ilahi, ia tidak memiliki rasa percaya diri untuk menghalangi. Bibi Dong tidak menyangka serangan Tangshan begitu cepat, tetapi raut wajahnya tidak berubah sama sekali. Sabit besar di tangannya melambai pelan, dan pemandangan aneh muncul. Di langit, bagian yang menjadi miliknya sebelumnya. Cahaya ungu disertai oleh gelombang sabit raksasa, yang mengembun menjadi pisau ungu raksasa yang panjangnya ratusan meter dan langsung menuju ke belakang Tang. Ini adalah kebijakan terbaik untuk menyelamatkan Wei dan menyelamatkan Zhao. Sebelum ancaman dari punggung, Tangshan telah datang ke depan salju milenium, menghadap ke kekuatan matahari yang sudah dikenal, mata Tangshan penuh cahaya, dan tubuhnya dengan gerak cepat yang tak tertandingi sebenarnya berada pada jarak ribuan. Tempat di mana salju masih 30 meter berakhir tiba-tiba, dan kehidupan yang sulit berhenti. Anda harus tahu bahwa ia dulu mendorong maju dengan kekuatan Poseidon, tetapi tiba-tiba berhenti. Ini sama dengan menyerang dirinya sendiri. Wajahnya terlihat berfluktuasi dan jelas berdampak kuat. Namun, bahkan dalam kasus ini,
Tindakan Tang San tidak tertunda, dan ia masih menyelesaikan rencananya sendiri. Saya melihat dewa-dewa laut di tubuhnya meledak terbuka, cahaya biru yang menyilaukan langsung tertutup, tubuhnya, baju besi dan dewa laut Trident langsung 3 kali lipat menjadi satu, dan berubah menjadi dewa laut besar Trident, cahaya biru yang kuat menyapu, baru saja bertemu serangan Bibidong. Bibidong belum pernah melihat gaya bertarung Tang. Qian Xuesue telah melihatnya, tetapi dia sepenuhnya membela serangan yang disiapkan. Ketika dia melihat bahwa Tang San tiba-tiba mandek di tengah udara dan mengubah arah serangan, dia akan melakukannya lagi. Reaksi sudah terlambat. Ketiganya adalah dewa. Kecepatan serangan semua orang diselesaikan antara listrik dan batu. Dapat dikatakan bahwa perasaan pertama berkelahi antara dewa adalah yang paling penting. Setelah Anda merasa salah, Anda akan membayar harganya segera. The Trident of Poseidon telah berubah menjadi emas yang paling murni, dan cahaya keemasan yang familiar mengapung, tepat ke bila raksasa sabit ungu yang tampaknya terbuka untuk dunia, dan kemudian Trisula emas berbalik, sebesar itu bila sabit ungu seperti serangan dari itu, sehingga sangat menabrak salju. Anda harus tahu bahwa salju milenium hanya berjarak 20 meter dari Tang San. Ketika garpu Tang San diluncurkan, sabit ungu telah mencapai bagian depan milenium. Boom! Bahkan hasil kejutan Tang sendiri ada di depannya, kelompok merah keemasan salju berusia ribuan tahun itu benar-benar hancur oleh sabit ungu. Dia berada di udara dan mendesah. Jelas itu terluka. BB is begitu kuat? Meskipun lebih murah untuk mengandalkan kekuatan kebangkitan bintang-bintang, Tang San diam-diam terkejut. Meskipun Qian Xuesno bergegas untuk menghadapinya, dan karena serangannya tiba-tiba mandek, pertahanan kehilangan ritme, tetapi juga Tuhan. Bibidong sebenarnya dapat menerbangkan ribuan salju, yang menunjukkan bahwa energi yang terkandung dalam serangan ini telah seberapa besar itu. Selain itu, bahkan jika Tang San hanya dibimbing oleh kekuatannya sendiri, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa dewa yang sangat dingin dan jahat bergegas ke tubuhnya sendiri, yang membuatnya menghabiskan banyak pikiran untuk memblokirnya. Anak laki-laki yang baik. Bayangan ungu melintas, dari ruang kosong timur, hanya satu langkah, benar-benar datang ke Tang San, sabit ungu di tangannya jatuh dari udara tipis, sebuah kurva aneh muncul di depan Trisula emas. Cahaya dan bayangan menyala, dan sosok emas dipisahkan dari Trisula emas. Itu adalah Tang San, tapi sekarang, seluruh tubuh kostum dewa-dewa laut telah sepenuhnya berubah menjadi emas, bukan biru asli. Pegang Trisula emas dan ambil lingkaran, lingkaran sempurna muncul di udara. Angin yang tidak terhalang menghalangi serangan Bibidong. Suara mendengung dari simbal terdengar di udara, Tang San hanya merasa bahwa Trisula emasnya melambai, kecepatannya jelas melambat, dan kekuatan sabit ungu tidak lebih baik darinya. Tetapi pikiran jahat yang terkandung di dalamnya ada di kedua sisi. Tabrakan artefak terus-menerus memengaruhi pikirannya, membuatnya sangat tidak nyaman. Jelas, kekuatan terang yang melekat pada kekuatan Poseidon tidak cukup untuk menahan kejahatan khusus raksasa. Poin ini, dari milenium sebelumnya salju juga dapat dengan jelas diketahui bahwa bahkan kekuatan suci murni dari kekuatan malaikat tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan kejahatan raksasa. Apalagi Tang San, yang hanya memiliki sedikit cahaya dan kekuatan magis. Dengan letusan, tubuh Tang San dan Bibidong dipisahkan oleh kilat di udara. Lapisan aliran udara ungu hitam telah terjerat dalam tubuh Tang San, dan lapisan energi berputar biru ditambahkan ke Bidong. Kekuatan ilahi keduanya menyerang tubuh yang lain pada saat yang sama, tampaknya tidak ada yang mengambil keuntungan darinya. Meskipun ini masalahnya, sebenarnya ini sedikit kerugian bagi Tang San. Setelah semua, ia digunakan untuk secara paksa menghentikan penerbangan penuh ketika ia menyerang salju milenium dengan bantuan kekuatan tempur. Bentuk terakhir dari 13 emas, dan serangan Bibidong, tidak akan menjadi yang terbaik. Untungnya, apa yang telah ditunjukkan Tang San adalah kekuatan sebenarnya dari Dewa Laut, dan itu masih bisa menahannya. Hanya ilusi dari 13 emas, dan kemunculan kembali Dewi Dewa Laut menjadi emas, adalah simbol integrasi penuh kekuatan ilahi Dewa Lautnya dengan dewa-dewanya sendiri, seperti kombinasi salju milenium dan matahari. Dapat dilihat bahwa dalam pertempuran sebelumnya dengan Qian Xuesue, Tang San sangat berhati-hati sehingga ia selalu memiliki pukulan backhand. Tetapi ketika datang ke situasi, tidak mungkin baginya untuk memiliki reservasi. Pada saat ini, Tang San tahu bahwa ia tidak boleh berhenti. Jika tidak, setelah ia dikepung oleh ibu dan anak perempuan lainnya, ia dalam bahaya. Oleh karena itu, ketika tubuh Tang San dipisahkan dari momen Bibidong, 8 sayapnya ditembak dengan kekuatan, dan seluruh orang menyelesaikan putaran besar di udara. Dengan momentum yang dibawa oleh serangan Bibidong, ia mempercepat dan kembali. Pergi. Pada saat ini,
Tubuh Millennium Snow hanya di udara, dan wajahnya berwarna ungu, dan kostum malaikatnya yang indah berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Bibi Dong dapat mengatakan bahwa itu adalah kebencian bagi Tang, dan serangan pertama sebelumnya adalah untuk meluncurkan semua alam raksasa yang sudah lama ada. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa seperti salju milenium terluka pasti. Untungnya, bidang malaikatnya murni cerah, dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap roh jahat raksasa. Tetapi meskipun begitu, wajahnya sangat jelek dan agak terluka. Dalam 3 hari, kostum malaikat Qian Sui Snow telah dipulihkan, tetapi ia begitu putus asa untuk menyerang Tang San hari itu. Lagi pula, itu terlalu mahal dan melukai sumbernya. Itu tidak sepenuhnya dipulihkan dalam beberapa hari. Ditambah dengan perubahan sementara Tang San, benar-benar tak terduga untuk menggunakan pertempuran untuk memindahkan bintang-bintang, dan ini tidak memalukan. Pada saat ini, saya belum menunggu salju melambat. Saya melihat bahwa sosok emas dengan cepat meluncur di depan mata saya. Qian Sui tidak bisa menahan rasa pahit. Tang San, Anda benar-benar menganggap saya sebagai kesemek yang lembut. Bukan? Di mata cahaya keemasan menyala, dalam hal ini, Millennium Snow membuat keputusan yang tidak dapat dipikirkan oleh Tang. Dia membanting lidahnya dengan tajam, dan darah menyembur di pedang malaikatnya sendiri. Seluruh tubuhnya nampak meroket, dan itu berada di tengah-tengah ledakan keras. Pada saat ini, kostum malaikat tubuhnya langsung rusak dan berubah menjadi nyala api besar yang menyapu. Kekuatan matahari, yang dibentuk oleh para malaikat yang patah, diringkas menjadi gambar malaikat besar di udara. Energi yang mengerikan mengubah ruang sekitarnya menjadi kenyataan. Hitam, itu adalah malaikat matahari yang dia gunakan untuk bertarung dengan Tang San 3 hari yang lalu. Perbedaannya adalah bahwa kali ini, Millennium Snow tidak secara langsung menyerang Tang San dengan malaikat matahari, tetapi mengendalikan semua energi dewa malaikat yang sangat besar itu, membeku di depan dirinya, dan api matahari yang tak tertandingi menyertai gerakannya. Memblokir jalan Tang San dengan paksa. Ternyata, anjing akan melompat ke dinding ketika dia cemas, apalagi dewa. Tang San juga tidak pernah membayangkan bahwa Qian Sui tidak akan ragu untuk menggunakan sumbernya sendiri untuk membuat pilihan. Dalam hal ini jelas merupakan keuntungan mutlak ibu dan anak mereka. Titik terlemah tiba-tiba berubah menjadi titik terkuat. Malaikat matahari yang galak yang membuat ruang rusak benar-benar ancaman. Bahkan jika salju milenial sedikit ragu-ragu, situasinya tidak akan begitu tak tertahankan. Setidaknya Tang San masih dapat memiliki kesempatan untuk bereaksi. Namun ketika salju milenium melepaskan malaikat matahari, ia telah mencapai 2 halus dari salju milenium. 10 meter. Waktu ini sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Energi malaikat matahari begitu mengerikan, dan salju berusia 1000 tahun telah sepenuhnya terkunci di Tang San dengan kekuatan saat ini. Pikiran yang meletus dengan malaikat matahari berubah menjadi tekanan paling murni. Lampu merah keemasan terbungkus. 6 sayap besar Sun Angel langsung tertutup. Kali ini, wabah itu berbeda dari 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, Qian Sui Snow adalah perang yang ditunggu-tunggu dengan dinasti Tang. Setelah menghabiskan banyak kekuatan ilahi, dia hanya mengubah rambut menjadi matahari. Tapi kali ini dia adalah serangan kuat ini diluncurkan. Karena itu, ia masih memiliki kekuatan cadangan untuk mengendalikan tubuhnya yang masih mengambang di udara. Melihat reaksi salju milenium, Bibi Dong juga terkejut, tetapi bagaimana ia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Cahaya ungu yang menyilaukan meledak dengan cepat. Selain sabit besar di tangannya, 8 sabit ungu gelap di bagian belakang juga terbang keluar pada saat yang sama. Sabit 9 tangan langsung bergabung menjadi satu, berubah menjadi seluruh tubuh hitam ungu, dan banyak lingkaran sihir melayang. Raksasa Mos lepas landas dan langsung ke belakang Tang San. Ancaman mematikan di balik layar dan tekanan besar pada wajah membuat Tang San tiba-tiba memahami satu hal. Konfrontasi tingkat dewa, sangat sulit untuk mengendalikan medan perang. Karena di level pertarungan ini, ada terlalu banyak variabel. Awalnya mengira bahwa adegan yang telah dikontrol, tetapi karena ribuan salju hampir histeris dikalahkan, tetapi juga membiarkan diri mereka jatuh ke dalam dilema terjepit. 2 dewa sebagai lawan. Bahkan jika mereka alam bawah sadar, mereka dapat membentuk kerjasama yang paling diam-diam melalui saling pengertian. Boom, dengan putus asa, bukan paten dari Qian Sui. Dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dari pembunuhan yang hampir terjadi, Tang San pecah di sekeliling tubuhnya. Semua 10 cincin jiwa, termasuk cincin jiwa tingkat dewa, hancur dalam sekejap, dan ia menggunakan cincin peledak dalam kumis besarnya dengan kekuatan Tuhan. Trisula emas, ilusi di udara, gerakan yang sangat misterius dalam sekali jalan, dalam sekejap mata, bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Emas 13.
Di sekitar tubuh Tang San, kekuatan Poseidon meledak seperti letusan gunung berapi dalam kasus ledakan simultan 10 cincin jiwa. Pada saat ini, tubuhnya keras dan berhenti 10 meter di depan malaikat matahari. Dengan energi mengerikan dari malaikat matahari, pada saat pembomannya, matahari tidak bisa memaksa setengah. Suara dingin bergema di udara, dan suara itu penuh dengan kesedihan dan luas, laut, dewa, Huang, pingsan. Seluruh tubuh Tang San, termasuk Dewi Dewa Laut, berubah menjadi warna kristal kuning yang aneh pada saat ini. Seberkas cahaya kuning besar tiba-tiba terlontar darinya, dan sasarannya adalah malaikat matahari di depan ancaman ini. Air dan api, ini saling menahan diri, ketika energi Poseidon murni yang tak tertandingi bertabrakan dengan malaikat matahari milenium. Gelombang kejut besar yang tak tertandingi muncul di langit. Aura pijar meledak di tengah dua tabrakan energi, dan ketinggian hampir 500 meter telah sepenuhnya berubah menjadi warna pijar pada saat ini. Meskipun wabah itu ada di udara, tekanan yang mengerikan adalah bahwa semua orang di bawah level Douro yang mendasarinya jatuh ke tanah, dan sensasi itu tidak bisa bergerak. Malaikat matahari menghilang, dan seberkas cahaya kuning besar yang dikirim oleh Tang San masih memiliki sepertiga yang tersisa. Tang San menggunakan fakta untuk membuktikan kesenjangan antara Qian Sui dan dia. Namun, senja Dewa Laut ini tidak mampu dihujani salju. Tepat setelah tabrakan dua kekuatan yang mengerikan, Raksha Mos dari Bibidong juga telah tiba di belakang Tang. Menghadapi Raksha Mos, itu adalah 3 lautan dari 3 Dewa Tang. Kedelapan sayap itu langsung tertutup, mencoba memotong konjak raksasa. Namun, artefak horor ini yang memadatkan pukulan penuh raksasa ke Bidong tidak begitu mudah untuk dilawan. Pada saat yang sama ketika gelombang kejut besar pecah, 8 sayap laut Tang San juga hancur dalam kekuatan jahat teror. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh tabrakan antara Poseidon dan Dewa Malaikat, bersama dengan kekuatan penuh dari 8 sayap Poseidon, juga gagal untuk sepenuhnya menolak ledakan penuh Dewa Raksasa. Setelah semua, kekuatan serangan penuh Tang San mengalir ke depan. Di atas malaikat matahari. Hal terakhir yang bisa dia lakukan adalah mengangkang tubuh sebanyak mungkin dan menghindari jantung. Cahaya ungu hitam memudar dari punggung kanannya, menembus tubuh dan dadanya, dan menjulur dari dada kanan. Yang ketiga tidak lagi mampu menjaga stabilitas tubuh. Seluruh orang ditanam ke depan, senja Poseidon tiba-tiba hancur, dan sepertiga kekuatan yang tersisa hampir melewati tubuh milenium. Salah satu lengan kiri salju milenium menguap entah dari mana dan menghilang. Tubuhnya terbang keluar di bawah kekuatan-kekuatan raksasa, dan berputar dengan keras di udara dan jatuh ke bawah. Bajingan, Bibidong meraung, filamen ungu hitam memotong langit, langsung melilit tubuh salju milenium, menariknya kembali. Sebagai dewa kejahatan, dia penuh ketakutan saat ini, jadi itu sedikit lebih buruk. Milenium salju ditelan oleh senja Tang San. Tidak peduli seberapa kaku hubungan antara Bidong dan Qian Sui, bagaimanapun, darah lebih tebal dari air, dia adalah putrinya. Ketika Bibidong menarik kembali ribuan salju, malaikat dewa benar-benar dalam keadaan koma. Namun, kekuatan suci Bibidong tidak bisa mengobatinya, dan ia hanya bisa memulihkan diri. Lingkaran halo ungu hitam pecah dari tangan kanan Bibidong, dan membuat pemahaman virtual tentang aksi Raksha Mos yang menerobos ke dalam tubuh Tang. Dia sudah membenci Tang San, untuk membiarkan Konjacus Luo Chao benar-benar meletus, menghancurkan Dewa Laut yang hampir membunuh putrinya. Pikiran ilahi dan kekuatan ilahi yang tersisa sepenuhnya terkondensasi di tangannya pada saat ini. Sulit untuk memaksa roh-roh jahat dari sihir raksasa meledak. Tang San merasa agak dingin, sepertinya berasal dari dinginnya jiwa. Tidak diragukan lagi, di bawah serangan gabungan dari pihak lain, pembunuhan salju milenium, benar-benar mengalahkan kekuatan tempur, dan hampir sepenuhnya membunuh salju milenium, ia tidak dapat melakukannya dengan lebih baik. Namun, dia berhadapan dengan 2 dewa. Bibidong, yang lebih berkuasa dari milenium salju, adalah orang yang bisa dia tangani setelah pukulan penuh. Apakah ini akhir dari kehidupan? Perasaan dingin semakin kuat dan kuat, seolah-olah untuk benar-benar melahap jiwanya. Memegang konjak raksasa besar dengan erat, Tang San benar-benar mengeluarkan artefak raksasa ini dari dadanya, dan suara konjacat raksasa dan dewa-dewa laut membuat suara di bawah. Semua orang yang menonton pertandingan bergetar. 3 kecil, Tang Yan marah dan menyerang jantung, dengan sangat diselamatkan dari kepala Jialing Guanceng, orang-orang di udara, palunya telah terbang keluar, sama halnya dengan palu besar, 9 cincin rusak, semua energi muncul dalam pukulan ini dan terbang menuju Bibidong. Tuannya hampir berteriak pada saat yang sama dengan Tang Yan. Dia tidak bergegas keluar untuk membantu kemampuan Tang San. Tangannya erat memegang kepala kota,
dan jari-jarinya patah dan berdarah. Boom! Sosok besar terbang keluar dari kepala kota Jialingguan. Itu ternyata adalah naga tulang besar. Itu adalah jiwa ke-9 dari tulang Luo Guyu. Di punggungnya, itu adalah pedang dan debu. Cahaya berwarna-warni ditembakkan dari kota, dan kekuatan penuh Ning Feng meningkat pada mereka. Mereka hanya memiliki satu tujuan, dan mereka akan mengambil kembali Tangsan dari tangan Bibi. Bibi Dong mendengus, tangan kanannya masih mengendalikan konjak raksasa. Benang sutra ungu tua yang dilepaskan oleh tubuh telah mengirim salju milenial, dan jatuh di tangan Hulina. Tangan kiri yang kosong menyapu keluar, dan cahaya ungu hitam ada di tengah-tengah dinasti Tang. Boom! Hujan cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara, sedikit berbeda dari wajah Bidong. Jelas, dia tidak menduga serangan Tang yang meledak dengan kekuatan seperti itu, di bawah kekuatan penuh, telah sangat dekat dengan kekuatan Tuhan. Dengan serangan Tang Yan, Bibi Dong mengendalikan pergerakan para dewa di Tangsan, dan dinasti Tang juga mengikuti kesempatan ini, tiba-tiba menarik keluar konjak Luo Chao dari peti. Bawa darah emas langit. Tangan Tangsan hancur di bawah konjak 9 tangan, dan bahkan Dewi Dewa Laut di lengannya diubah menjadi berkeping-keping dan tersebar. Setelah meluncurkan senja Dewa Laut, kekuatan jiwanya terlalu lemah. Tidak cukup untuk menahan serangan Bibi Dong. Dengan suara tragis, tubuh itu jatuh langsung ke bawah. Untungnya, dalam kendali Tuhannya, Trisula Dewa Laut keluar dari langit, hanya nyaris menghalangi pengejaran 9 konjak. Pedang raksasa itu ada di udara, dan pedang itu melawan debu, tubuh, dan pedang, diselamatkan dari belakang tulang naga dan langsung menuju Bibi Dong. Pada saat ini, di mata pedang, penuh dengan kematian, benar-benar melupakan kehidupan dan kematian. Dalam hal ini, pedang ini menjadi pukulan paling kuat dalam hidupnya. Tubuh besar tulang itu langsung mengenai Bibi Dong. Tulang seluruh tubuh dilepaskan dengan cahaya putih pucat. Kedua tetua berkaca kibau ini telah menguraikan semua jiwa dan vitalitas mereka dalam serangan ini. Dikatakan ada telur di bawah sarang. Mereka semua mengerti bahwa jika Tangsan mati di tangan Bibi, maka bahkan jika tidak ada tentara di Kekaisaran Wushen, itu akan menjadi bencana bagi Kekaisaran Tiandou. Wajah menjijikan Bibi Dong penuh dengan jijik, dan cahaya dan bayangan menyala. Tubuhnya telah menghilang, dan posisi sebelumnya adalah 9 konjak. Bibi Dong, kamu berani. Tangsan meraung, matanya berkaca-kaca, nyaris tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk stabil. Menghadap Bibi Dong tiba-tiba muncul di depannya, dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Dalam sekejap, jiwa yang licik kekuatan tiba-tiba pecah dari Tangsan. 2 sinar cahaya keemasan keluar dan mengenai Bibi Dong. Bibi Dongsin tiba-tiba menghasilkan perasaan aneh. Dia tahu bahwa 2 lampu emas ini adalah energi jiwa terakhir dari Tangsan. Itu adalah pukulan putus asa terakhirnya, tetapi dia tidak bisa pergi untuk menghindar. Sepertinya dia. Cahaya di matanya tertarik, dan rohnya tampaknya tidak biasa.